Bro Yuri, what's up? Baik. Bro Theo, what's up? Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya? Halo Yuri? Sehat. Sehat ya? Wah, luar biasa ini. Sehat lah. Secara mereka ini adalah seorang pebasket luar biasa. Tapi bukan pebasket sombong ya? Bukan ya? Gimana sebenarnya? Kita ngobrol dulu dari awal karirnya nih, Bro Theo. Awal karir jadi pemain basket. Ya, awal karirnya itu berawal dari waktu SMP. Segala macam olahraga coba, tapi basket ini yang mencolok karena punya banyak gerakan dan antusias juga saya lihat penonton. Jadi saya lihat ini pertandingan basket ini seru. Jadi saya coba latihan. Lama-kelamaan SMP latihan pas kelas 3 sudah mulai juara. Sebelum lulus itu kita juara 2 kali, juara 1 itu waktu SMP. Naik SMA pun pilih cari sekolah yang bisa dibilang sekolah basket, yang basketnya kuat. Akhirnya coba sekolah dan ternyata tidak cukup kuat untuk pada saat itu, dan kita pun berlatih sama seperti waktu SMP, berlatih dan hasilnya ada waktu kelas 2 ada pertandingan. Pertandingan ini bisa dibilang awal karir saya main basket. Namanya pertandingan itu DBL. Nah, DBL ini bisa dibilang titik puncak pemain basket antar SMA. Kita ikut waktu itu hanya boleh kelas 2. Kalau lewat dari kelas 2 nggak bisa? Nggak boleh ikut. Kenapa? Karena Usianya ya dibatasin ya? usia dibatasin karena dia ada prospek untuk kedepannya nanti kelas 3 mau berangkat kemana kalau lolos. Karena kalau sudah kelas 3 dan dia menang, waktu kuliah nggak bisa dikirim. Jadi waktu mentok kelas 2 SMA itu mentoknya. Oke, kita tahan dulu untuk ceritanya Bro Theo. Kalau Bro Yuri gimana? Hampir samakah ceritanya atau? Kurang lebih hampir sama lah sama Theo. Aku start dari SMP, terus kemudian SMA, latihan karena memang juga basicnya bukan basic basket, basicnya dulu pemain bola, kiper, tapi sempat ada patah hati lah waktu SMP, nggak sempat kepilih, akhirnya diajakin main basket. Nyaman, kan mulai dari nyaman, suka, akhirnya ketagihan lah main basket sampai SMA. Ikut juga lomba DBL yang Theo bilang tadi, puncaknya SMA, tapi emang angkatannya Theo jago sih. Luar biasa ya? Jago sih waktu angkatannya Theo. Jadi udah diakuin sekarang? Diakuin, jago. Atau dari dulu udah diakuin? Diakuin dari dulu. Ini rival soalnya, rival ya? Ini menarik, dua-duanya mengakui bahwa perjalanan untuk menentukan profesi sebagai, saya boleh katakan ini adalah profesi ya? Iya, boleh. Pebasket gitu ya. Ini membutuhkan waktu yang cukup panjang yang pada akhirnya dipilihlah olahraga basket begitu. Betul. Sebelumnya apa nih pertama kali yang dirasakan olahraga apa? Kalau pada umumnya pada usia remaja gitu sudah pasti bola kaki. Bola sama kaki. Seperti Yuri tadi ya juga ya katanya bola. Nah, itu mau kita bola di lapangan besar atau pakai bola plastik pun itu kita tetap main. Cowok ya kayak gitu ya. Laki-laki tuh pasti main bola. Nah, dan sebenarnya orang tua saya basicnya juga pemain bulu tangkis. Pemain bulu tangkis, atlet bulu tangkis. Saya coba masuk ke situ dan sebenarnya dapat juga. Tapi pada waktu saya mau berangkat untuk ada pertandingan, orang tua itu posisi saya di Manado. Di Manado. Orang tua dimutasi kembali ke Makassar dan tidak jadi berangkat ke Jakarta untuk bertanding. Dan setelah itu saya mulai coba cari yang olahraga lain dan itu dia ketemu basket ya. Oke, perjalanannya seperti itu kalau Bro Theo. Kalau Bro Yuri itu gimana perjalanannya? Kalau tadi kan bilangnya kiper tuh ya. Nah, sebelum kiper ada nggak olahraga lain? Sebelum kiper nggak ada sih. Aku memang basicnya main bola. Memang waktu dari kecil emang yang dibeliin bola kaki. Ya udah di depan rumah nendang-nendang dulu ya. Nendang-nendang dulu di teras rumah, tendang pagar, anggap pagar itu gawang. Ya udahlah,
Oh emang dari dulu memang senangnya nangkep bola gitu Nangkep ya? bola. Bukan nendang? Bukan nendang, nangkep bola aja. Waktu dulu makanya akhirnya kiper. Iya. Tapi ada peristiwa patah hati lah, nggak sempat kepilih. Akhirnya beloknya akhirnya di basket. Untung beloknya positif ya? Ih, Coba kalau yang amin. negatif, aduh, amit-amit. Untungnya SMP. Kalau mungkin SMA lain cerita lah ya. cerita Iya, ya. iya, betul. Kayaknya lari ke hal-hal Kalau gitu. di basket itu kalau dia suka tangkap bola itu ada istilahnya ball handling. Iya. Nah, itu juga kita latih. Iya. Ya mungkin di situ dia dapat karena ball Feel-nya handlingnya dapat bagus, dia cocok di basket. Akhirnya dia lanjutin ke basket karena ngerasa bahwa kayaknya ada ketertarikan di situ juga deh di atlet. Akhirnya cari tahu lah gitu apa itu basket dan sebagainya. Apakah bukan faktor yang akan saya sebutkan ini kalian pada akhirnya tertarik menjadi seorang pebasket? Adanya cheerleaders. Itu kan paling identik ya kalau Iya sih, basket. Bener. Gimana? Yang kayak selalu disemangatin sama cewek gitu ya. Kalau aku sih jujur pernah pacaran sama cheerleaders. Serius? Seriusan, aku pernah pacaran sama cheerleaders. Bukan cheerleader sekolah aku lagi, Iya. cheerleader sekolahnya dia Lawannya. lagi. Sekolahnya dia lagi. Rivalnya Itu berarti? rival, sempat pacaran lah. Karena mungkin memang basket sama cheerleader sih emang nggak pernah bisa dipisahin. Emang satu kesatuan Satu kan? kesatuan sih. Iya, benar, makanya. benar, Untuk benar. daftar pertandingan DBL itu saja harus ada cheerleader. Iya betul. Serius? Itu syarat Serius, waktu syarat. DBL kemarin. Ini menarik kan, makanya terbongkar deh semuanya ini Theo sama Yuri akhirnya mengakui. Kalau Theo sendiri ada nggak pernah ada ngerasa cerita nggak di balik semua itu? Setiap pertandingan, Ya. kadang kita juga rasa senang ketika ada penonton. Ketika kita masukkan bola langsung, semua teriak sorak-sorakin. Apalagi Disebutin nggak namanya? dulu ya zaman angkatan saya tuh kita bisa titip salam lewat panitia. Jadi diumumin ada titip salam dari ini untuk nomor ini untuk saya gitu kan. Jadi kita juga yang Seru main ya? penasaran siapa Iya, ini. iya. Siapa yang nitip Jadi salam ya? jadi itu juga termasuk support ke saya, jadi semangat. Iya. Jadi bukan cuma Bunda Ella yang selalu menyemangati yang viral-viral itu. Tapi ada cheerleaders yang selalu menyemangati. By the way, ini kalau kita ngomongin soal karir Theo dan juga Yuri, sekarang udah ada di posisi mana nih? Apakah masih tetap sebagai pemain profesional di basket atau ada beralih di profesi lain? Untuk saat ini saya masih jadi pemain, tapi saya juga sekalian jadi pelatih. Oke, jadi masih tetap main. Iya masih. Di klub mana? Di klub saya sama Yuri ini namanya Old School. Oke, old school ya. Oke, kalau Yuri sendiri gimana? Yuri? Kalau aku sih masih main sampai sekarang. Mhm. Sampai sekarang masih main aktif di tim old school. Karena tim yang nampung aku setelah balik dari Surabaya itu cuma old school sih sebenarnya. Makanya sampai sekarang ya puji Tuhan masih berkarir di basket, berkarir dengan konteks lokalan ya. Dengan sekarang Makassar, old school di Makassar bersaing lah. Untuk di klub Makassar. Bentar. Ini tadi Yuri sempat nyinggung soal Surabaya gitu. Emang pernah ke sana atau gimana proses? Kenapa bisa sampai di Surabaya? Kalau dulu angkatanku itu basket di Makassar itu mungkin sedikit banget industrinya kalau misalnya bilang Belum bisa ada dibilang yang lirik industri- kali ya benar. maksudnya ya. Industrinya itu masih minim. kurang lah, Ya, masih ya. kurang. Jadi kita kalau misalnya anak-anak dulu masih SMA, kalian mau main basket mau kemana sih? Gitu. Nggak ada jalannya lah, nggak ada jalannya. Toh paling nggak kita harus ikut rapon, pon, baru bisa dilihat sama Pelatih-pelatih atau pelatih klub-klub, luar, iya. klub-klub profesional yang di Jakarta, IBL dan NBL pada zamannya dulu. Jadi aku pribadi pikir aku nggak bisa di Makassar. Aku harus keluar. Di usia berapa tuh mutusin keluar? Setelah SMA. SMA. SMA Berarti selesai. kuliahnya lanjut di kuliah Surabaya? di Surabaya. Jadi emang nyari kampus yang emang top basketnya. Top basketnya dan punya jalur beasiswa untuk olahraga. Iya. Akhirnya nyari, kebetulan juga itu sempat yang Theo kemarin sampaikan DBL.
puji Tuhan juga waktu DBL waktu bukan angkatannya Theo kan emang superstar banget kan. Setelah Theo kan aku beda tahun sama dia. Jadi saya kelas 2 dia udah kelas 3 jadi dia nggak bisa main DBL lagi. Sistem di DBL itu agak ada perubahan. Jadi ada 5 pemain yang bisa diberangkatkan, nggak satu tim. Jadi aku puji Tuhan terpilih dari 5 ini ke Surabaya ikut pelatihan secara nasional. Surabaya Ubaya khususnya Universitas Surabaya itu memang dinonskan untuk memang kampus yang buat yang olahraga memiliki yang memiliki prestasi talent dan punya pembasket gitu ya. jalur beasiswa lah. Akhirnya memutuskan Surabaya. Akhirnya berkecimpung puji Tuhan Ubaya sampai lulus. Berarti dua-duanya ini di kiri kanan saya, Theo sama Youri ini pernah ngerasain berada di kompetisi di BL gitu ya? Betul. Di BL ya? Apa yang Theo rasakan waktu berada di posisi kompetisi itu? Kebetulan saya yang pertama ya. Jadi pertama ini memang dia lagi langsung enak-enaknya. Iya, pertama. Tekanan, kebetulan saya yang pertama ya. Enak-enaknya tadi Yeah. Youri sudah sampaikan bilang sistem tahun kedua itu diubah. Jadi tahun kedua itu dipilih first team. Jadi yang terbaik, semua yang terbaik dari semua sekolah itu dipilih, dikasih jadi satu tim dan mereka berangkat ke Surabaya. Sedangkan waktu angkatan yang pertama itu satu tim nih, juara satu tim berangkat semua. Jadi teman-teman yang lain pun merasakan satu tim ini kita semua sama-sama merasakan berangkat bagaimana liburan, bagaimana latihan di sana. Nah itu jadi perbedaan. Jadi tahun pertama itu perubahannya yang berangkat itu tahun pertama satu tim yang menang. Tahun kedua dari semua sekolah yang berpartisipasi di DBL itu dipilih 5 orang. 5 orang dan 1 pelatih. Itu di angkatannya Youri berarti ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang itu anunya ada. Jadi 5 orang itu first team akan berangkat ke Surabaya, ikut pelatihan di sana sama pemain NBA. Kemarin aku berkesempatan angkatanku itu Kevin Martin. Jadi ada kayak special guest star-nya gitu ya? Iya, betul. Gitu ya? Waktu angkatan saya itu Danny Granger. Kalau aku boleh tambahin, boleh, kalau Theo ini angkatannya dia jadi perwakilan Indonesia loh, satu-satunya dari Sulawesi Selatan. Dari 12 atau 15 Theo? Dari 12 dia berangkat ke Australia. Wow. Luar biasa emang jago kan? Iya jago. Udah diakui bakatnya sebagai profesional basket di dunia internasional nih. Bonus. Tapi apa yang didapatkan Theo waktu berangkat di Australia? Adakah ilmu mungkin yang bisa dibawa pulang, terus kemudian diaplikasikan di kota sendiri? Sudah pasti banyak yang saya dapat di sana dan salah satu contoh itu latihannya nih. Kalau biasanya kita jogging, di sini kita mungkin 20 menit, 30 menit jogging sudah keringat. Waktu jogging di sana 1 jam lebih belum keringat karena cuaca dingin. Iya. Jadi harus betul sampai udah keluar keringat ya. Hampir 2 jam kita untuk pemanasan saja untuk jogging. Dan yang saya dapat di sana itu, kita kan pemain anggap saya banyak orang, ini Theo size-nya orang bilang 1 meter kotor. Iya, di basket itu kita dibilang 1 meter kotor. Jadi, emang ada harus ada minimal gitu tinggi nggak sih kalau basket atau gimana? Sebenarnya kalau bisa dibilang antar SMA SMP itu belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau untuk melanjutkan ke jenjang profesional atau mau masuk di klub-klub profesional di Jakarta, itu mereka pasti ada standarnya. Standar minimal berapa sih? 180. Oh, 180. Atau 2 meter. Itu jadi satu patokan juga untuk berangkat. Jadi kalau yang hanya 1 meter kotor ini kayak saya, ya bonus lah kalau bisa lolos. Ini merendah lagi nih. Padahal sebenarnya udah jadi pelatih gitu, pemain profesional sampai dikirim ke Australia itu kan sebuah prestasi yang luar biasa dibanding. Tapi kan bisa nggak sih di compare gitu, Bro Theo, dengan kalau misalkan memang dilihat dari physically nggak memadai sebagai atlet profesional, tetapi ada kemampuan untuk yang
penilaian tersendiri, mungkin dari segi oper bolanya lah atau apa gitu. Betul. Itu bisa dinilai nggak sih atau gimana? Bisa. Jadi main basket itu bukan hanya skor. Iya. Kita masih bisa assist. Ya tanpa skor itu biasanya kita over dulu ke teman biar teman bisa skor. Oke. Jadi bukan hanya tahu cetak poin, tapi nggak bisa ngover bola. Banyak hal kita harus untuk bertahan pun kita harus rebut bola, defense, kita harus kerja sama tim yang perlu. Jadi bukan hanya cetak skor. Iya. Apa sih sebenarnya yang penting Yuri kalau kita mau masuk atau belajar dari awal nih hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan atau apa yang mesti kita dapat nih ilmunya di basket itu? Kalau misalnya basket, ya dribble, passing, kemudian shooting, fake shoot dan segala macam, itu pasti bakal dilatih lah. Fundamentalnya dibentuk dari bagaimana cara dribble yang baik, passing bagaimana yang baik, kemudian shooting yang baik itu bagaimana, ada blocking dan segala macam itu akan belajar lah. Tapi kalau menurutku pribadi sebagai pemain yang dipentingkan itu sih attitude sih. Attitude sebagai pemain. Apa attitude kayak gimana yang dimaksud tuh? Kalau aku gini aja deh, datang latihan itu seperti apa? Attitude-nya kita sebagai pemain. On time dong berarti. Disiplin waktu ya. Attitude-nya. Kemudian kalau misalnya kita buat kesalahan terus dikasih arahan sama pelatih, kita denial atau mau terima nggak? Kadang ada beberapa pemain yang udah dikasih tahu, kamu harusnya kayak gini. Tapi coach tadi ini kayak gini. Oh, banyak membangkang. Malah lebih tahu. Iya. Jadi sejago apapun lah pemain, tapi kalau misalnya kita memiliki attitude sebagai as a player nggak baik, nggak bakalan dipakai lah sama pelatih dan tim sih. Menurutku ya. Kalau saya saat ini kan melatih banyak anak-anak kecil, kelompok umur di bawah 12 tahun. Paling penting itu kalau dari saya itu bukan hanya skillnya, tapi karakternya juga. Kita membangun karakter anak-anak ketika datang, kita harus saling sapa dulu, saling sapa, ayo tos, high five. Nah, tosan kita pun jadi pelatih kita harus sapa anak-anak yang baru datang. Nah, di situ dan tadi juga disiplin supaya ketika kita latihan komunikasi terjalin dengan baik dengan yang lain. Dan anak-anak di umur 12 tahun ini ya mereka butuh itu karakter. Boleh nggak sih kalau orang sama sekali nggak punya skills, orang sama sekali nggak tahu soal basket, bahkan tidak ada riwayat keluarganya seorang pemain atlet dan sebagainya, boleh nggak sih masuk ke latihan basket gitu dari kecil? Boleh. Tidak ada kalau dari saya pun malah saya lebih suka yang mereka kosong. Karena beberapa pengalaman saya melatih, kadang anak-anak yang sudah dilatih seperti ini, dia bakal susah merubah habitnya, kebiasaannya. Jadi saya sudah suruh ubah, tapi dia sudah terbiasa seperti itu. Padahal yang ketika yang dia belum tahu apa-apa, kita kasih masuk dribble seperti ini, defense seperti ini, shooting seperti ini, itu malah lebih bagus. Luar biasa dong. Kalau temanku yang dua ini saya ajak untuk masuk ke sini, kira-kira dia cocok gak ya jadi pemain basket ya? Boleh kita panggil dulu ya. Silakan Mas Bro untuk masuk ke sini. Ini soalnya tamu saya Yuri dan juga Theo mau dirapiin rambutnya biar keren luar biasa ya. Silakan boleh tos-tosan dulu lah gitu ya. Ala-ala kayak pemain basket gitu ya. High five dong harusnya ya. Harusnya gitu. Kira-kira ini teman saya cocok gak jadi pemain basket? Cocok ya? Udah ada yang dia soalnya mau latihan, dia bilang abis ini. Tapi kalau kita ngomongin soal olahraga ya, sambil teman-teman lagi prepare buat ngerapihin rambutnya ya, Bro Theo dan juga Bro Yuri. Yuri lihat bagaimana sih perkembangan basket di Makassar saat ini dengan di zamannya Yuri waktu mengawali karir dulu waktu awal-awal. Kalau sekarang sih puji Tuhan udah sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Karena terakhir
kemarin ada seleksi Indonesia Patriot. Oke. Udah sampai ke Makassar. Dulu pada zaman angkatannya saya sama Theo, seleksi-seleksi seperti itu nggak pernah ada di Makassar. Jadi buat yang angkatan-angkatan sekarang harus sangat-sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur untuk udah melek lah dari Perbasi pusat, sangat-sangat melek datang ke daerah-daerah, bukan cuma di Pulau Jawa aja, tapi emang di luar Pulau Jawa memiliki talenta-talenta yang baik. Oke. Tapi secara kualitas, Bro Theo lihat seperti apa sih yang ada di sini, kualitasnya gitu? Apakah sudah sama, rata dengan yang ada di luar kota Makassar atau seperti apa? Kalau mau dibandingkan dengan di luar itu perbedaannya dulu ya, fasilitas kita itu kekurangan fasilitas. Zaman saya SMA itu SMP klub itu mungkin hanya 3. Oke. Jadi wadah untuk menampung anak-anak yang mau latihan ini hanya 3. Sekarang ini sudah semakin banyak, ada mungkin 10 sampai 12. Ya. Jadi dan perbedaannya itu ya itu tadi saya bilang fasilitas. Di luar sana mereka latihan sedemikian rupa, sedangkan di sini kita hanya ada 3 terbatas. Okay. Dan sampai saat ini sudah ada peningkatan di sisi sebagai lapangan untuk berlatih itu sudah semakin banyak. Udah banyak ya? Ya seperti itu salah satu yang Yori katakan tadi, sudah ada seleksi untuk masuk ke level profesional yang di Jakarta, itu sudah masuk ke sini. Jadi kita tidak perlu ke Jakarta seleksi, tapi di sini sudah dibuka. Seperti itu. Jadi sudah ada, boleh dikatakan base camp-nya lah ya, kayak jadi apa ya, kayak kontributor lah gitu ya untuk menyalurkan bakat-bakat orang Makassar jadi pemain basket gitu ya. Kalau Yori sendiri melihat antusias dari anak-anak muda Makassar ke basket seperti apa antusiasnya? Minatnya? Sekarang aku ngelihat animonya sangat-sangat besar sih. Apalagi kan sekarang memang industri basket di Indonesia lagi naik daun nih. Lagi naik daun. Jadi walaupun bukan anak basket pasti tahu basket itu apa, mainnya apa, orang-orang top di basket itu siapa-siapa dan segala macam. Jadi sekarang aku ngelihat jadi tontonan, jadi hiburan, jadi industri hiburan yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat, masyarakat lain sih seperti itu. Bukan cuma kesehatannya aja yang didapat sebenarnya, ada hiburan tersendiri yang tadi dibilangnya. Karena dikemas dengan menarik gitu ya, apalagi sekarang udah digital, bahan promosinya itu lebih besar. Bro yang di kiri kanan saya ini yang cukur teman-teman kita ini, Theo sama Yori, ada pertanyaan nggak soal basket? Ini Mas Wahyu ini senyum-senyum baik. Oh ada deh, silakan mau nanya nggak, Bro? Paling cepat cederanya kalau di basket itu apa sih biasanya? Paling cepat apa? Cederanya. Cederanya. Oke, paling rawan gitu ya kalau orang olahraga basket, kira-kira apa ya? Keseleo kah atau apa gitu? Kalau misalnya basket mungkin belum jadi anak basket kalau belum pernah kena ankle sih sebenarnya. Oke. Iya, pasti cedera sejuta umat anak basket deh kayak itu. Ankle ya. Oke, jadi tidak sah orang kalau belum kena ankle. Mau coba, Bro? Tapi kalau misalnya yang berat itu ada ACL. Kebetulan juga aku sempat kena cedera ACL sampai sempat operasi juga. Wow. ACL itu lutut. Nah, jadi itu emang cedera yang cukup parah sih sebenarnya untuk insiden apa tuh waktu kena cedera waktu itu, karena apa? Karena ada benturan sih sama lawan. lawan. Iya, betul. Berapa lama pemulihannya waktu itu? Kalau aku kemarin 9 bulan. 9 bulan? Iya. Wah, lama juga ya kalau kayak gitu ya. Mungkin bisa ditanya lagi, kenapa bisa main basket lagi? Oh iya, comeback-nya setelah 9 bulan. Kan biasa ada orang yang kayak trauma, betul ya. Bukan cuma putus cinta sih sebenarnya, trauma. Soal ini juga cedera itu jadi momok tersendiri buat para atlet. Betul. Sebenarnya dokter udah bilang
pas setelah 7 bulan pas operasi, dokter udah bilang nggak apa-apa, latihan udah boleh. Udah boleh. Oke. Kekuatan paha, kekuatan betis dan segala macam udah. Tapi ya gitu, 2 bulan itu untuk menghilangkan traumanya. Oh, jadi 9 bulan sama 2 bulan? Iya, enggak 7 bulan, 7 jadi bulan. akhirnya 9 bulan karena 2 bulan Ngilangin selisihnya trauma itu ya? ngilangin traumanya. Caranya gimana ngilangin trauma? Orang lagi latihannya aku jogging aja di pinggir-pinggir lapangan. gitu. Jadi dapat apa? Energi. Iya. Dapat energi. Semangatnya iya, ya, dapat main energi. basket. Jadi 2 bulan tuh jogging-jogging aja. Oke. Tapi pas ngelihat emang euforianya basket itu kita di lapangan sama di pinggir lapangan itu beda sih. Beda ya? Beda banget. Kalau aku jujur pribadi, kalau misalnya aku di tengah-tengah lapangan, aku merasa ganteng banget. Wih, Sumpah. luar Sumpah biasa. bener banget. Kalau aku ada di tengah-tengah lapangan, walaupun muka aku Kayaknya- pas-pasan aja, tapi aku ngerasa paling ganteng udah. Kayaknya ini yang narasakan Denny Sumargo ya. Iya, betul. Yang kayak dibilangnya sombong. Kenapa sombong ya? Karena merasa ganteng di Betul. lapangan. Betul itu. Jadi udah, kapan lagi daripada aku di luar lapangan gak ganteng, ya udah Iya. main basket Main aja. basket gitu ya. Oke. Siapa nih yang belum kena ankle selain mereka berdua yang nonton kita gitu ya. Tapi saya dengar Theo ini seorang selebgram. Bukan. Kok tiba-tiba banget sih? bukan. Maksudnya Theo ini banyak mengenal pembasket yang familiar, yang sering kita lihat di TV-TV kayak Uus gitu ya, Denny Sumargo. Emang deket banget sama beliau atau seperti apa? Kalau Uus sih, Ya. sebelum Uus terkenal ya, Mhm. ya siapa tahu Uus nonton ini, ya, dia itu saya bawa dia bertanding di Pangkep. Oke. Kita mewakili Sinjai. Jadi dulu itu masih kita ada pembinaan basket. Oke. Kita mewakili daerah tersebut bertanding di sana. Dan dari situ saya mulai kenal si Uus. Dan memang anaknya ya Sekocak itu ya? heboh lah. Heboh ya. Heboh. Oke. Kalau Dan, Denny Sumargo sendiri? Kalau Denny Sumargo itu saya tahu dia sering main ke lapangan kita juga. Ya. Lapangan kita, mungkin dia nggak tahu saya, cuman mungkin berpapasan sering. Iya. Dan waktu SMA pun dia pernah jadi bintang tamu, kayak guest star gitu. Oke. Main, saya termasuk dalam tim All Star SMA ini, dan saya satu tim sama dia, main kita. Oke. Ini memang orang sini ya kalau Denny Sumargo ya. Dia besarnya di sini gitu di Makassar ya. Oke. Kalau Yori sendiri gimana? Ada pengalaman nggak sama orang-orang besar yang selain yang tadi sudah saya sebutkan? Kalau aku sih, kalau misalnya yang kayak artis-artis itu nggak ada sih. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang banyak sekarang udah profesional, masih berkecimpung di profesional, itu banyak teman-teman kuliah, teman-teman klub di Surabaya, itu seperti kayak Wisnu Saputra, terus ada Katon, kemarin juga yang sempat lagi heboh di dunia perbasketan, Yiriko dan segala macam. Itu teman sih, teman kuliah. Oke. Waktu zaman Kenal kuliah. ya berarti ya sama orang-orang yang cukup berpengaruh di dunia basket gitu Iya. ya di Indonesia sendiri. Nah kalau Theo tadi kan sudah menyebutkan bahwa sekarang profesinya masih tetap main dan juga masih melatih. Ini kalau Yori sendiri gimana? Mungkin ada sesuatu project atau apa gitu selain main basket? Kalau kemarin kan emang setiap pemain sih memang pengen banget masuk ya seperti kayak timnas dan segala macam. Tapi kan karena faktor U ya, Iya. faktor U, ya udah lah ya. Jadi kita have fun basket aja sekarang karena udah ngecicipin banyak title juga di waktu kuliah, waktu di Surabaya dan sempat juga ikut PON. Oke. Jadi ya udahlah, biarlah pengalaman kita aja buat fun aja di. Oke, jadi hanya sekedar menikmati saat Menikmati ini, gitu. aja. Ada kemungkinan mau jadi pelatih mungkin atau gimana? Kayaknya aku nggak cocok deh jadi pelatih. Aku gampar satu-satu kayaknya. Kalau misalnya Dia orangnya sabaran ya. Iya, sabar banget. Sabar banget ya. Tapi kalau kita boleh bicara soal talenta baru begitu. Sebenarnya treatmentnya apa sih yang Theo rasakan
ada nggak treatment khusus yang dikasih ke junior-juniornya saat ini yang dilakuin sebagai seorang pelatih? Oh, ada. Jadi kalau kita mau melihat perkembangan anak-anak ini, biasanya sih saya lihat perkembangan anak-anak itu 6 bulan latihan. Apakah ada perkembangan atau tidak anak ini? Karena biasanya orang tua yang bawa anaknya untuk latihan basket atau les basket itu untuk menghindari gadget. Daripada dia main gadget di bukan rumah. untuk menseriuskan gitu anaknya jadi ini. Iya. Hanya kayak menjadi alternatif gitu ya. Ini salah satu faktor juga ada seperti itu. Adapun anak yang memang khusus dia persiapkan untuk basket. Beda berarti treatmentnya tuh, yang khusus Beda. memang untuk sama yang hanya kayak menjadi opsi gitu daripada Ya, saya main betul. gadget gitu ya. Ya. Ada Apa ininya treatmentnya kalau yang khusus untuk menjadikan anaknya atlet? kita berikan memang tadi kita kasih fundamental, kita kasih kalau yang betul-betul ada memang bakat ya, kita kasih advance fundamental. Jadi dia lebih latihannya lebih khusus. Dan kalau memang dia cocok, kalau kita di senior itu tim umum old school kita kasih ikut latihan malam. Biar dia ikut gaya bermain kita, karakter kita, dia mencari oh gini, saya mau seperti Yori, saya mau seperti ini, Theo, atau saya mau seperti yang lain. Jadi kita pemain basket itu setiap posisi itu beda-beda, beda kegunaannya, beda apa ya namanya? Perannya. Beda. Pemain basket itu setiap posisi perannya beda-beda. Ini main basket atau talenta basket sebenarnya bisa dicari nggak sih kayak bakatnya kita, atau ada yang mendapatkan bakat pemain basket itu dari otodidak atau seperti apa? Kalau misalnya pertanyaan itu kembali lagi sih yang tadi awalnya aku main bola, tapi akhirnya aku dapat kecintaan dan kesukaanku di basket, jadi talenta ya mungkin dari kecil kita dapat talenta, sering nonton basket dan segala macam, akhirnya kebawa oh ya ini talentaku, tapi kemampuan dan kemampuan pribadi setiap orang itu balik lagi dari kerja kerasnya dia. Walaupun orang-orang punya talenta yang ya udahlah dia biar nggak latihan 2 bulan tapi tetap jago, tetap jago, tapi bakalan akan terkikis saingan sama orang yang kerja keras terus untuk latihan sih. Jadi orang bertalenta berarti belum menjamin untuk menjadi apa yang diinginkan gitu ya maksudnya ya? Kalau saya lihat dari anak-anak ada 2, satu memang berbakat, yang satunya lagi pekerja keras. Itu ada 2. Jadi yang berbakat ini tanpa kerja keras dia bakal tersingkirkan sama pekerja keras. Nah, sedangkan memang anak yang berbakat ini memang pasti spesial. Dia main pasti wah jago ini. Berarti ada privilege-nya begitu ya. Yang bisa jadi privilege itu orang atau anak yang berbakat itu ini nggak sih kayak merasa istimewa banget sampai akhirnya ngerasa kalaupun saya nggak latihan aman-aman aja. Pernah nggak sih kayak gitu ngerasa? Banyak sih sebenarnya yang seperti itu. Ada satu contoh, saya punya teman dulu ya. Dia walaupun tidak ikut latihan terlalu intens seperti yang lain, dia sudah pasti terpilih. Ya, karena memang sesuai size dia pasti oke. Dan mainnya di atas rata-rata. Susah untuk tidak mengambil anak itu untuk memasukkan ke tim. Sama juga di klub. Satu contoh seperti ini. Ada anak yang berlatih, selama mungkin dia berlatih untuk menggantikan satu orang yang memang dia berbakat, agak sulit kalau skillnya tidak bertambah. Karena ada pun anak-anak yang walaupun dia latihan mentok di situ. Kerja keras gitu ya, mentoknya di situ. Berarti harus seperti apa dong kalau untuk mau dikatakan seorang yang berbakat gitu? Kalau dari sisi
sebagai pelatih untuk anak-anak seperti itu memang harus ada perubahan. Jadi harus ada referensi dari pelatih-pelatih lain. Oke. Jadi ada pelatih yang melihat dari sisi sini, pelatih A lihat sisi sana. Jadi bagus dikombinasikan dengan banyak pelatih. Ya. Plus minusnya jadi seorang pelatih ada nggak sih yang dirasakan seorang Theo sejauh ini? Untuk minusnya bisa dibilang kita pelatih basket kalau ngajar yang anak-anak itu sudah sama seperti babysitter. Loh, kok bisa dibilang kayak gitu babysitter gitu? Karena anak-anak yang belum tahu apa-apa lari sana sini kita kejar, kita atur baris, tali sepatu kita ikat. Oh begitu? Iya betul. Oh, oke. Oke. Jadi lebih kayak masuk di dunia anak-anak kayak gitu ya. Anak-anak ayo latihan basket gitu ya. Iya. Karena kita harus mencoba mereka masuk di situ dengan senang. Oke. Biar nggak terbebani juga latihannya ya kalau gitu ya. Oke, ini cerita yang sangat luar biasa sih. Gimana, udah aman nggak? Udah cakep ya? Ini Bro Yuri sama Bro Theo udah aman ya? Udah keren lah. Kalau udah dicukur sama Capstar handal ini udah luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan yang saksikan podcast ini untuk memulai karirnya sebagai pemain basket, apa sih yang dibutuhkan dan apa yang perlu dipersiapkan? Untuk yang baru mau mulai, lebih dibuka telinganya. Telinganya dibuka? Iya, supaya mau mendengar. Maksudnya mau mendengar masukan-masukan dari orang-orang dan segala macam. Karena masukan-masukan itu bisa menjadi membangun, bisa menjatuhkan kita sebenarnya. Tapi bagaimana kita menyikapi masukan-masukan dari orang-orang sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita nutup telinga, ya udah kita mentok di situ aja. Jadi kalau misalnya mau berkembang, mulai walaupun pedis, terima aja. Mau dikata-katain sama pelatih, dia terima aja. Pasti nggak mungkin pelatih datang gara-gara dicuekin sama istrinya berapa hari terus marahin. Dia jadi pelampiasan, nggak mungkin. Pasti kita buat kesalahan dan segala macam. Dia main profesional juga. Profesional juga ya, pasti. Kalau Bro Theo ada yang mau disampaikan untuk orang yang baru memulai karirnya, pengen bercita-cita sama seperti Bro Theo dan juga Bro Yuri di basket, apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Memang kalau basket itu kita harus senangi. Ya. Kalau kita tidak senangi profesi itu sama seperti pekerjaan, hobi sama seperti saya, hobi yang jadi pekerjaan itu yang saya cukup senang dan intinya tidak ada latihan yang instan. Jadi harus tetap terus berlatih, apapun yang para pelatih berikan dilakukan. Dilakukan. Dan saya senang anak-anak yang suka bertanya, Coach, kalau gerakan ini gimana? Kalau gerakan itu gimana? Saya lebih senang dengan anak-anak yang aktif. Bukan hanya dikasih ini langsung bikin, mau salah atau tidak. Tidak ada tanya jawab, seperti itu. Jadi butuh nih seorang pelatih masukan-masukannya juga, atau ada orang bertanya justru malah lebih bagus ya? Iya, lebih bagus. Ya. Oke deh kalau begitu. Gimana teman-teman, sudah ada? Ini dia. Wih, keren sekali, luar biasa. Perlihatkan dong, ini merchandise dari kami ya. Head Boss Talk. Apa? Head Boss Talk. Wih, Head Boss Talk. Luar biasa. Thank you. Luar biasa ya. Ini persembahan dari kita. Kita juga mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Thank you. Bro Yuri, terima kasih. Thank you. Bro Theo, terima kasih. Sukses untuk karirnya. Thank you, Head Boss. Thank you. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua hari ini atas percakapan kita yang begitu luar biasa. Thank you ya bro. Thank you.